Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Dan juga selamat datang di ujian munakosah tesis, sidang tesis ya pada hari ini hari Kamis ya 25 Juni 2026 ya Insya Allah yang akan melaksanakan ujian tesis adalah Bapak Abdul Haris ya dengan NIM 4020135 ya nanti akan ada presentasi ya nanti Ustaz Abdul Haris dipisahkan untuk presentasi lebih kurang 5 sampai 10 menit. Setelah itu baru nanti ada review dari saya ya dan juga Bapak Dr. Ndai Mulyadi MM. Kepada Bapak Abdul Haris kami persilahkan. Mangga. Terima kasih, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati dan muliakan, ya, kedua dosen penguji. Yang pertama Dr. Endai Mulyadi MM, yang kedua Dr. Misno MA. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, kedua dokter yang luar biasa ini. Perkenankan saya atas nama Abdul Haris, ya, dengan NIM 240201135 ingin mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam dan Peranannya dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Mukadimah. Presentasi ini, ya, saya sampaikan dalam beberapa bagian utama. Ya, sudah saya persiapkan kurang lebih 25 menit sebenarnya, cuman karena tadi permintaannya 5 sampai 10 menit, kami Ya, harus betul. nurut Siap, sama lanjut. dengan, ya, Ya. keputusan Dewan Penguji pada siang hari ini. Setelah menyebutkan judul tadi, kami ke latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, peneliti berangkat dari sebuah keyakinan yang fundamental bahwa guru, ya, di Indonesia ini, ya, bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan. Profesionalisme seorang guru bukan sekedar kebutuhan administratif, melainkan sebuah kebutuhan agar guru memiliki kompetensi yang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kemampuan peserta didik. Secara khusus, ya, guru pendidikan agama Islam ini memiliki peranan yang holistik, tugas yang tidak sekedar transfer of knowledge, tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga mentransfer nilai-nilai luhur dan membentuk karakter-karakter yang positif terhadap peserta didik. Namun demikian, realitas di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Banyak guru mengalami berbagai kendala, tantangan, dan keterbatasan di dalam melakukan proses, ya, pembelajaran, baik dari sisi penguasaan metode, pemanfaatan teknologi, maupun akses pengembangan, ya, profesinya. Kondisi ini
tentu berdampak pada perkembangan dan pencapaian prestasi siswa. Dari sinilah ketertarikan saya untuk meneliti secara mendalam bagaimana sesungguhnya profesionalisme guru PAI di atau yang mengajar mata pelajaran hukum PAI di Madrasah Aliyah Darul dan bagaimana peranannya dalam mendorong prestasi belajar peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mencoba untuk mengidentifikasi beberapa masalah di antaranya ya masih rendahnya kualitas belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI. Kemudian belum optimalnya penerapan kompetensi profesional oleh guru PAI, adanya kesenjangan antara tuntutan ideal terhadap guru sebagai role model dan fasilitator pembelajaran ya yang inovatif dan realitas di lapangan yang masih menunjukkan keterbatasan ya. Kemudian kurangnya akses terhadap program pengembangan keprofesian ya, beban administrasi dan yang lainnya. Nah, dari sini ya, dari identifikasi ini saya merumuskan 4 ya, pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana wujud profesionalisme guru PAI di Madrasah Aliyah Darul Hikmah? Bagaimana prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI? Bagaimana peran profesionalisme guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar? Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? Keempat rumusan ini menjadi panduan utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sehingga ya tujuan penelitian ini secara operasional adalah untuk mendeskripsikan keempat hal yang sudah kami sebutkan pada rumusan masalah tersebut. Kemudian novelty atau kebaruan dari penelitian ini yang pertama ada kebaruan kontekstual, ada kebaruan fokus kajian, dan ada kebaruan metodologis. Sedangkan kegunaan penelitian ini ya sebagaimana pada umumnya bahwa penelitian ini ada 2 kegunaan. Yang pertama, secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah kajian teoritis tentang profesionalisme guru dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian secara praktis ya, penelitian ini bermanfaat bagi guru PAI ya, sebagai bahan refleksi dan evaluasi, bermanfaat bagi lembaga Madrasah Aliyah Darul Hikmah sebagai dasar kebijakan peningkatan mutu, bermanfaat bagi peserta didik yang secara tidak langsung memperoleh layanan pembelajaran yang lebih baik, serta bermanfaat bagi pemerintah ya, jika dibutuhkan sebagai masukan Ini dalam Marbar gitu penyusunan ya. program peningkatan potensi guru. Ya, lanjut. Ya, gimana, Dok? Selanjutnya saya akan memaparkan ya secara singkat tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama tentang profesionalisme guru. Dalam penelitian ini, ya, profesionalisme guru itu dimaknai sebagai kemampuan dan komitmen guru ya dalam melaksanakan tugas pendidikan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, ada kompetensi profesional. Kemudian ada juga ya tambahan khusus guru agama ini ada tambahan kompetensi kepemimpinan. Ya, kompetensi kepemimpinan. Khusus untuk guru pendidikan agama Islam, profesionalisme memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini karena muatan nilai transenden dan misi pembentukan akhlakul karimah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ya.
Dalam penelitian ini saya menyelaraskan standar umum profesi guru dengan tujuan pendidikan Islam atau yang disebut dengan maqasid at-tarbiyah yang mencakup integrasi ilmu ya yang bersifat kauni dan bersifat nakli, yaitu perpaduan antara ilmu pengetahuan dan wahyu ilahi. Kemudian metode pengajaran yang tidak hanya transfer pengetahuan atau yang bersifat taklim, tapi juga Ya, internalisasi saya nilai soal dulu deh. Saya atau terus ini gantian. tarbiyah serta pengamalan atau takdim. Tentang prestasi belajar, saya mendefinisikannya sebagai hasil yang dicapai ya siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu yang dapat dilihat dari nilai akademik, pemahaman materi, perubahan sikap dan perilaku, serta saja tetap mencakup tiga aspek atau tiga ranah sebagaimana dalam taksonomi Bloom ya ada prestasi di bidang kognitif, prestasi di bidang afektif dan prestasi di bidang psikomotor serta spiritualnya. Kemudian penelitian ini juga ya, Pak Dokter, penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu tentunya yang relevan. Selanjutnya tentang metodologi, ya. Jenis penelitian ini kami memilih pendekatan kualitatif deskriptif, ya, dengan lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Sumber datanya ya ada dua, ada sumber data primer dan ada data sekunder. Sumber data primer ini dari kepala madrasahnya, kemudian wakil kepala madrasah, guru mata pelajaran PAI dan siswa. Adapun data sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, jurnal media dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data ya menggunakan tiga metode. Yang pertama ada observasi, kemudian yang kedua adalah wawancara mendalam baik yang terstruktur maupun semi terstruktur, dan yang ketiga adalah dengan dokumentasi. Ya. Kemudian untuk menjamin ya karena ini adalah wawancara, untuk menjamin keabsahan data dan validnya data itu kami mencoba untuk menggabungkan teorinya Miles dan Habermas dan Lexi J. Moleon dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, kemudian apa namanya member checking, ya. Ini untuk menjamin keabsahan data. Kemudian karena waktunya dikasih 10 menit mungkin sudah mohon maaf sudah lewat jauh, Pak Dok. Izin tambahkan sedikit hasil penelitian ya. Yang pertama tentang profesionalisme guru, berdasarkan data yang saya peroleh secara umum, kompetensi pedagogik profesional, sosial, kepribadian dan kepemimpinan guru PAI sudah tergolong baik. Seluruh guru PAI telah berkualifikasi S1 dan memiliki sertifikat mendidik, walaupun dua orang ini baru 2026 ini atau lulus sertifikasi. Namun demikian masih ditemukan kebutuhan peningkatan terutama dalam hal pemanfaatan teknologi, kemudian pengembangan media pembelajaran. Yang kedua tentang prestasi belajar peserta didik, ya yang kami dapatkan bahwa prestasi belajar menunjukkan ada perkembangan positif atau ada kemajuan baik dari sisi kognitif dengan nilai akademik yang meningkat, afektif dengan sikap religius dan kedisiplinannya yang ada perkembangan dari sebelumnya, yang ketiga dari segi psikomotornya dengan kemampuan praktek ibadah dan prestasi keagamaan
akademik dan non-akademik yang meningkat. Kemudian tentang peran eh, yang terakhir mungkin ini terkait dengan faktor pendukung dan penghambat. Ya. Yang pertama, faktor pendukung profesionalisme guru PAI di MA Darul Hikmah meliputi pengalaman mengajar guru yang cukup matang. Ada yang 11 tahun, ada yang 8 tahun mengajar. Ya. Kemudian ada dukungan penuh dari kepala sekolah, ada fasilitas masjid yang memadai untuk kegiatan keagamaan, dan ada kesempatan mengikuti pelatihan dan seminar. Faktor penghambat yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan akses informasi mengenai pelatihan yang tersedia. Kemudian minimnya pendanaan karena ini sekolah swasta yang mengandalkan dana BOS, ya, sehingga biaya itu untuk peningkatan mutu guru sangat kurang. Belum lagi media pembelajaran yang berbasis teknologi yang belum optimal pemanfaatannya, sangat minim. Jadi kayak proyektor hanya cuma satu, kalau dipakai satu guru tidak dipakai oleh yang lain. Gitu, kan. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya. Kami sangat berharap arahan, bimbingan, masukan dan kritikannya untuk perbaikan tesis ini, ya, untuk ilmu dan pengalaman juga buat kami. Sekali lagi mohon arahan, bimbingan, ya, kritikan dan saran Pak Dok. Eh, Dua orang dokter hebat ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya ini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Baru ketemu Pak Pak, Dokter ini. ya, 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 Dokter. dari Bima sekarang ya. Di Bima, Dok. Oke, semangat terus, pantang mundur. Siap, Dokter. Saya Mohon doakan bimbingannya. supaya sukses selamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Dok. Ya, Pak Ustadz Haris, panggilannya apa nih? Ya. Pak Abdul atau Pak Haris? Haris, Pak Haris, ya. Pak Haris ya. Ya, Oke, Pak Haris. Tesis ini terdiri dari berapa bab, Pak Haris? 5 bab. Tesis ini terdiri dari berapa bab? 5 bab. 5 bab ya. Ya, Bab pertama tentang apa, Pak? pendahuluan. Bab pertama ini Pendahuluan. pendahuluan. Pendahuluan, ya. Bab kedua tentang, Kajian pustakanya. oke. Bab ketiga tentang, Bab ketiga ini metodologi penelitian, Saudara. oke. Bab keempat, Hasil dan pembahasannya. Hasil bab kelima, penelitian maksudnya. Iya. Dan bab kelimanya penutup. oke. Bab kelima itu terdiri dari berapa subbab? Ada 3, Pak Dok. Ada kesimpulan, ada implikasi, dan ada pesan. eh Mohon dijelaskan, Pak, tentang implikasi. Iya, Pak Dok. Izin, apa, Implikasinya apa, mohon maaf, Pak? suaranya kurang. Implikasi. Oh, implikasinya. Ya, baik. Yang berkaitan dengan implikasi, ya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini terdapat beberapa implikasi. Yang pertama, implikasi teoritis. Ya, hasil penelitian ini, ya, apa namanya, memperkuat pandangan bahwa profesional guru PAI itu Udah, merupakan konsep yang Baru. bersifat holistik. ya apa lanjut aja dulu. Ya. Lanjut aja. Ada implikasi praktis bagi madrasah, ya. Ada implikasi bagi apa namanya guru PAI, ada implikasi bagi pengambil kebijakan. Sebagaimana tadi yang sempat disinggung di kesimpulan itu, ya. Oke, jadi implikasinya ada dua ya. Iya. Kemudian Ada sarannya apa, Pak?
ada 4 tadi. Jadi implikasinya Pak yang saya sebutkan. Iya, Ya, karena sarannya saran. ya. Jadi saran itu yang pertama, saran kami kepada pihak lembaga Pak, lembaga madrasah untuk terus meningkatkan mutu atau profesionalisme guru, di-upgrade gitu kompetensinya, ya. Karena zaman sekarang ini kan kondisi anak-anak itu berbeda dengan zaman dulu. Maka metode pendekatan yang dilakukan itu kadang butuh ilmu baru begitu, sehingga mau tidak mau kepala sekolah itu atau sebagai madrasah harus memfasilitasi pengembangan kompetensi guru itu, ya, sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu bisa lebih maksimal, karena tidak bisa kayak zaman dulu orang ceramah, siswa cukup dengar itu sudah masuk gitu. Kalau zaman sekarang perlu ada pengembangan metode, pengembangan media dan lain sebagainya. Kemudian saran kami juga perlu sedikit dipikirkan soal ketersediaan anggaran untuk peningkatan mutu guru ini. Dan diberikan fasilitas agar guru itu benar-benar terus ditingkatkan kompetensinya. Kemudian ada saran, ya, untuk guru, ya, untuk guru Mapel Pai itu, ya, harus bangun kesadaran dari dirinya, ya, bahwa zaman ini dengan kondisinya itu, ya, perlu kita mempersiapkan, seorang guru itu perlu mempersiapkan kemampuannya, ya, yang maksimal agar proses pembelajaran itu benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi dari sisi intelektual, ada memberikan dampak positif terhadap. Oke Pak, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan sukses selalu. Salam dari Bogor untuk Bima. Mudah-mudahan jumlah mahasiswa bertambah lagi dari Bima, Pak. Amin. Terima kasih, Bapak. Semangat. Nggak dengar saya sorry. Ada. Oh, iya, maaf, Eh, tadi berhenti suaranya pada anunya. caranya kemana? Mati nih. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Haris. Ya, Oh mohon iya, maaf kasih. ini sinyalnya agak kurang bagus ini. Nah, gimana tadi ya? Udah selesai kan ya? Iya. Kalau dari saya sih masukannya tadi udah saya coret-coret, tapi kan masa mau dikirim ke Bima jauh juga kan ya? Jauh juga ya. Jadi dari saya dua sih sebenarnya. Pertama dari sisi nanti paling ini aja ya. Sedikit catatan dari saya nih. Pertama nanti dilengkapi halaman depannya ya sesuai dengan pedoman ya. Halaman depan dari ini dari Ya, tesisnya ya. Di sini ada beberapa ya ya, penulisan misalnya IYD-nya, kata sambungnya gitu ya, kata sambungnya. Jangan lupa untuk ya, apa abstraknya itu satu halaman saja. Kalau bisa mah 250 halaman, 250 karakter aja kata ya, kata bukan karakter ya. Ini kan banyak banget nih sampai 3 halaman, spasinya ya. satu ya. Nanti lihat di pedomannya, kemudian dia kalau nggak salah ukurannya itu 11 kalau di abstraknya nanti di pedoman. Ini kan sampai 3 halaman nih abstraknya ya gitu ya, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Ya. Inggris. Nanti diperbaiki jadikan satu halaman aja ya. Jadi struktur dari Ya. abstrak itu sebenarnya langsung aja tutup poin langsung ke tujuan penelitian, kemudian metode penelitian yang digunakan sampai ke analisisnya, baru langsung ke hasil penelitiannya ya. Baru nanti ada kata kuncinya atau keywordnya, itu ya. Ya nanti nggak perlu pakai sampai 3 halaman begini ya. Jadi satu halaman saja karena memang 3 paragraf juga cukup, bahkan ada yang dijadikan satu paragraf itu dari sisi ininya. Kemudian nanti bab 3 itu metode ya, kalau ditulis di pedoman itu kan metodologi, nanti diperbaiki ya. Kemudian juga di halaman pedoman translasinya agak kepanjangan ya, nanti biasanya juga dijadikan satu halaman aja sih. Ini kan sampai 3 halaman Siap, ya, jadi 2 halaman deh. Pedoman siap. transliterasinya ya diperbaiki ya. Ini kan sampai boleh lebih dari 5 halaman malah ini ya. Ini fontnya Siap, Pak. sebenarnya
sama spasinya. Spasinya satu Siap. saja ya. Ini kayaknya nggak Siap. usah pakai istilahnya itu SPD, kayak gitu dia nggak usah sih, nggak usah sampai ke Oh, sini ya. siap. Oke, Ya. kemudian di bab satu pendahuluan ini pastikan ikuti pedoman ya. Jadi dia latar belakang penelitian kalau di tesis itu bukan latar belakang masalah, walaupun sama saja. Ya, kemudian subbabnya dia kalau nggak salah tuh pakai A aja, A B C bukan 1.1. Nanti lihat di pedoman ya. Kalau memang ini benar ya Pak, nggak apa-apa pakai ini juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi lihat di pedomannya ya. Iya. Termasuk juga font di Iya. penulisan page numbernya. Dan jangan lupa setiap tulisan asing bahasa Inggris bahasa Arab itu ada role model ya, kemudian sebuah engagement dan sebagainya itu dia pakai bahasa yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa asing, bahasa lokal juga itu dimiringkan jangan lupa ya. Itu pertama. Iya. Jelas ya suara saya ya. Siap, Kemudian siap. Iya. ini kan langsung ke penelitian khusus bertujuan. Dia langsung tujuan dulu ya. Harusnya itu kan dia rumusan masalah dulu ya, pesan masalah dulu baru tujuan ya. Ini malah ada tujuan di sini langsung baru ke identifikasi masalah ya, batasan masalah. Nanti ikuti rumusan kalau ikuti pedoman kalau saja langsung rumusan masalah deh ya. Bagaimana wujud profesionalisme guru, bagaimana proses belajar ya masih bisa lah ya. Jadi yang tujuan yang di halaman 3 itu dihapus saja ya. Dihapus tuh Siap, dijadikan Padang. sudah di halaman 8 ya, mendeskripsikan, menganalisis lah ya, jangan mendeskripsikan aja, ya menganalisis tuh ya. Tiga aja sih sebenarnya, nanti ada pembahasannya ya. Kemudian ini kebaruannya udah cukup bagus ya. Penelitian terdahulu sebenarnya nanti di bab 2 tuh sebenarnya dimasukkannya ya. Kemudian kajian pustaka, landasan teoritis, profesionalisme guru. Ini halamannya dia apakah tulisan HL atau HLM nanti diperiksa lagi ya. Lihat lagi di buku pedomannya ya. Jadi apakah HAL atau HLM gitu. Ya, kedua-duanya sih benar tergantung di pedomannya aja gitu ya. Oke, Siap, kemudian Padang. dari sisi penulisannya itu seperti itu semuanya. Nanti diperbaiki, tulisan bahasa Arabnya udah cukup besar itu ya. Kemudian di halaman itu 25 Usman Sagala. Jadi nama terakhir aja ya. Jadi Oh, Haris iya. 2011 gitu. Enggak. Kalau Abdul Haris ya Abdul Haris aja sebenarnya ini Usman Sagala gitu kan ya. Jadi Sagala aja gitu ya. Di halaman 25 Siap. ya. Nah itu nanti diperbaiki tuh dari sisi penulisannya lengkap berwibawa, nggak usah pakai skripsi langsung saja. Ya kemudian sebelum kurung itu ada spasi jangan lupa ya. Ini memegang halaman 31 juga diperbaiki, menyiapkan nggak usah pakai strip. Nanti intinya dibaca lagi ya, dibaca lagi kemudian Siap. dipahami ya, kemudian nanti baru oh iya ternyata yang salah itu bagiannya karena kan ini nggak bisa dikirim ke situ juga kan. Nah itu ya dari sisi Siap. ininya. Kalau direkam juga apa di foto juga kelamaan. Tapi ini direkam sih ininya. Penulisannya ini direkam. Nanti saya upload deh di YouTube saya ya. Penelitian terdahulu, Siap. negatif kerangka berpikirnya nanti ada penjelasannya sih. Terus ini pakai ini sebagai masih pakai hipotesis penelitian ya. Padahal sih nggak perlu kalau, tapi ini kuanti ya. Ini kuanti kualisi, kuanti atau kuali? Kuali. Kuali ya. Kuali banget kan jadi Kuali. benar sedikit kualitatif kan. Jadi kalau kualitatif dia nggak perlu pakai hipotesis sih, langsung dipindahkan aja. Kemarin Oh, yang di situ itu udah kemarin benar sih metode begitu, tapi penelitian. arahan Iya, nggak awalnya nggak apa-apa. pakai Tinggal gitu. ikutin aja. Ya, ini jenis Siap. penelitiannya kuantitatif. Tapi ini jadi bingung ini. Ini tulisannya pakai kuantitatif ini ya. Penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah terus kualitatif, memberikan sebenarnya dengan disebutkan ini penelitian kualitatif pendekatannya teologis, normatif, pedagogis, psikologis. Aduh, banyak amat ya. Keren banget ininya nih. Nanti nggak usah lah pakai ini aja lah. Pakai apa? Pendekatannya ya kualitatif. Metodenya itu bisa pakai apa? Case study juga bisa sih. Studi kasus juga gampang lah. Ya. Ini nggak usah pakai apa pedagogis, psikologis itu nggak usah sih. Ya. Sumber datanya nanti Siap. ditambahkan. Ini Ulber Silalahi gitu kan. Silalahi aja gitu ya. Ininya, ini Siap. data primernya, data sekunder, instrumen datanya, teknik pengumpulan data, observation. Jangan lupa ada itu ditulis miring tuh, observation sama interview. Itu ditulis miring, dokumentasinya nanti harusnya sih disebutkan yang diwawancara itu siapa, kapan gitu ya. Itu disebutkan tuh ya, biar nanti kelihatan Siap. ya memang seperti ini dilakukan gitu ya.
Ini nanti sebenarnya perlu dipelajari lagi apa itu reduksi data, display data, apa codingnya, conclusionnya, integrasi prosedur model, sebenarnya Saldana ini pakai Saldana juga banyak banget ininya ya. Ada member checking, jangan lupa tuh nanti dipelajari. Dan yang paling penting dilaksanakan sih biasanya itu ya, Iya, dilaksanakan nih ya, pengecekan keabsahan data. Ini banyak strip-stripnya nanti diperbaiki ya. Gambar siap. lokasi ini biasanya bold ya. Kemudian sarana prasarana, kemudian ini banyak menunya. Jangan-jangan ini cuma di situ doang nih ininya nih, kayaknya nih apa? Script presisnya itu dia di belakang aja sebenarnya nih, ya. Dia langsung kayak jadi sebenarnya profil nggak usah banyak-banyak sih, fokus kepada hasil penelitiannya aja, ya. Hasil penelitian, Siap. ini pedagogisnya, kewibawaan, ini kan ya. Sebenarnya kalau itu nggak usah pakai gelar juga nggak apa-apa sih, ya kalau momennya di tesis gitu ya. Kemampuan ini terus nanti direvisi lagi, semua langsung ke bab ini, gambar prestasinya, terakhir. Ini nanti ditambahkan wawancara-wawancaranya dimasukkan ke narasi ya, agar lebih bagus gitu Oh, ya. Jadi jangan terpisah sendiri wawancara gitu kan. Nah, mengikuti oh gitu. Siap, siap. penulisan-penulisan itu diperbaiki lagi, dibaca lagi. Faktor penghambat pendukungnya kurang akses. Kemudian ini penulisannya juga apa menjorok ke dalamnya gitu ya, nanti diperhatikan lagi. Ya, penutup Profesor Pendidikan Agama Islam satu prestasi belajar, prestasi belajar peserta didik dua tiga empat lima nih. Ini kebanyakan di kesimpulannya Pak Haris. Jadi sesuai dengan Oh siap. pertanyaan aja. Pertanyaannya tiga, tujuannya tiga, kesimpulannya tiga Tiga. juga gitu kan. Ini Oh gitu. berapa nih ya? Ada lima Siap. ya. Nanti diringkas saja sesuai dengan pertanyaannya. Implikasi, kemudian saran, sarannya banyak ya. Penulisannya yang ini udah agak bagus sih, tinggal dilengkapi aja ya. Ini before after nih sebenarnya nih penulisan yang perlu diperbaiki sebenarnya nih ya. Oke, sampai sini Pak Siap. Abdul Haris ada pertanyaan nggak untuk perbaikan? Silakan. Untuk jadwal wawancaranya juga perlu dimasukin atau gimana? Yang mana? Jadwal saya melakukan wawancara. Iya dimasukkan, dimasukkan, tapi dimasukkan ke narasi gitu. Jadi Oh misalnya dalam pendidikan seperti ini ya, misalnya itu sarana prasarana, itu kan ada juga tuh wawancaranya, observasinya, iya. ada juga nanti istilahnya itu apa, studi dokumennya gitu, itu dimasukin aja, tapi dinarasikan Oh gitu. Jadi dalam jangan oh dalam terpisah narasi. tersendiri gitu. Oh Ya. siap. Mm-mm. Kemarin saya wawancaranya 2 kali pada untuk memastikan keabsahan data itu. Iya, ini kan ada wawancara peserta didik, wawancara apa namanya peserta didik kan banyak nih ininya ya. Iya. Pengawas Kemenag gitu kan ya. Udah ini juga tebel banget ini udah berapa halaman ini ya? 154 ini ya. Selamat deh untuk Pak Ustadzul Haris ya. Jauh-jauh gitu ya. Nanti banyak kan Terima kasih, guru ini Pak. kalau guru kan karakternya belajar terus ya, long life education. Ya, Baik, terima siap, kasih Pak. dari Pak Dr. Ada Iya. tambahan lagi? Cukup ya. Nah, terima kasih. Silakan ditutup Pak Ustadzul Haris. Saya terima kasih atas saran, masukan, bimbingan yang luar biasa. Insya Allah siap segera untuk kami perbaiki. Sebenarnya ini kemarin untuk halaman depan dan lain sebagainya itu sudah direvisi setelah seminar, apa namanya, seminar pas bimbingan kemarin ada bimbingan Sempro. sudah Heeh. direvisi. eh Cuman ada kesalahan data yang di apa file yang dikirim ke teman untuk print out ini Pak Dok. Iya, nggak Tadi apa-apa. belum Ah, bisa nanti tinggal diperbaiki dilakukan, aja. tapi ya insya Allah tadi saya sudah rekam juga untuk ini saran, kritikan, masukan tadi insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, mohon maaf ini jika dalam semua prosesnya ya kami ada kesalahan dan lain sebagainya. Ini luar biasa ini. Terutama Pak Dr. Wisnu banyak kenal Ya, di sini Pak Dok. ya siap. So, nanti Kemarin pada mudah-mudahan nanya habis itu, sudah bisa datang ya. mudah-mudahan Pak Dok. Iya, mudah-mudahan Siap, bisa insya datang di Allah. sudah nih. Jauh Ya, soalnya nih. iya Baik, dari terima Bima. kasih Satu Sekampung sama Haris. sama ketua ini. Sekampung sama ketua, Pak Ketua.
Iya, betul, betul. Iya, betul lah. Ya, terima Pokoknya mah kasih. lulus, insya Allah Ya, tenang aja gitu ya. kan. Tinggal nanti ya belajar terus saja. Ya. Oke, terima Ya. kasih sekali lagi Sabtu Haris atas waktunya. Demikian, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.